orang-orang yang ngaku Imam Mahdi itu orang-orang kalangan bawah. Iya. Ujung-ujungnya orang-orang yang ngaku Imam Mahdi itu dianggap gila. Gangguan jiwa. Pokoknya Imam Mahdi itu harus pintar. Imam Secara Mahdi sains, itu teknologi, agama. itu Jadi nggak mungkin Imam Mahdi bodoh. Gitu. nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Imam Mahdi itu ya dari kalangan bawah, dalam artian dia nggak punya apa-apa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Karena dia tugasnya berat. Masa dia nggak Berat. punya modal. Tugasnya wah berat banget, berat. Ya akhirnya kan dia harus punya modal. Nggak mungkin Iya. dia bukan orang yang tanpa modal. Betul. Nah, jadi mungkin nggak Imam Mahdi itu ada di Indonesia? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini. Keren gak mat gomat? Dandanan hitam-hitam kayak orang ngelawat. Malam ini kita mau nerusin cerita kita yang kemarin tentang Imam Mahdi. Cuman sekarang fenomena Imam Mahdi di Indonesia. Edit ya. Betul. Jadi ada beberapa orang yang ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi di Indonesia. Dan malam ini bakal dibahas sama Kimas Madid. Emang sengaja hitam-hitam gitu? Katanya begitu, ya kan? Kan hitam-hitam kan kemarin kan kita udah bahas. Iya. Iya. Jadi dia hitam-hitam biar dibilang pasukan Imam Mahdi. Buka dulu lah. Iya, Dit. Silakan, Dit. Oke, bismillah lah, alhamdulillah, puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air ya mate. Nun sewu payai, nun sewu romayai, nun sewu mbahyai. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya Sayyidi, ya Saya Imam Mahdi, Khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena Imam Mahdi, Mat. Banyak orang di saat ini yang mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku kan belum diakuin ya. Iya, bisa jadi. Yang ngaku-ngaku dirinya itu sebagai Imam Mahdi. Ya kan, Imam Mahdi itu kan katanya, ya kan, ada yang bilang ini udah ada kan gitu kan. Katanya kan gitu kan. Katanya pula ada yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam di tahun ini akan muncul, katanya kan gitu. 2025. Sebatas katanya kan gitu Ada kan. komentar orang. Iya. Itu Enggak apa-apa sih. 2025. Enggak dimasalahin seperti itu. 1447 dia makanya Hijriah. Iya enggak apa-apa. 1447. Enggak apa-apa. Kopinya diminum dulu. Iya, ini kopi buatan Raden Petapa Genit. Tanya. Dia lagi sibuk main TikTok. Enggak apa-apa, Mati. Enggak apa-apa. Jadi Imam Mahdi di Indonesia, Adit. Imam Mahdi di Indonesia, Mat. Katanya nanti Imam Mahdi bakal muncul di timur jauh. Kurosan Timur, di iya. bagian timur. Timur jauh. Iya, di bahasanya. bagian timur kan gitu kan. Makanya ada orang Indonesia Yang ngerasa, mengaku-ngaku. "Oh, ternyata Indonesia tuh timur jauh gitu. Katanya kan Akhirnya seperti dia itu. ngaku-ngaku. Bahkan Apa gimana waktu ya? tahun 2022 itu ada orang Robitoh ulama daripada Palestina yang kalau nggak salah itu namanya si Abu Bakar. Itu dia ke Jogja, Mat. Apain? Itu dia bilang seperti itu. Nanti karena kan sekarang kan bendera-bendera di Palestina itu kan di Gaza itu kan pada diriin bendera Indonesia, Mat. Iya. Berharap Imam Mahdi muncul di Indonesia, gitu kan. Karena kan peradaban itu muter, Mat. Pertama kan dari Arab, ya kan. Terus ke kita tahu ya kan daulah-daulah lah. Terus ke mana, ke Persia, Salahuddin Al-Ayyubi kan gitu kan. Terus lagi muter lagi ke mana? Nah, sampai nanya bangsa dari timur kan gitu kan. Bahkan Nostradamus, kalau kita berbicara Nostradamus ya kan, yang orang ituan ya kan. Nah, Nostradamus ini dia berbicara tentang Pangeran Timur, Pangeran Biru dari timur.
Ya, di Century 50 kan orang kan berbicara seperti itu. Iya. Balik lagi ke Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini Ada berapa banyak Wah. orang Indonesia yang ngaku Imam Mahdi? banyak sekali, Mat. Yang tercatat di berita-berita aja, yang viral. Banyak. Berapa banyaknya? Dalam catatan saya sih ada 7 orang, 8 orang. Dikit namanya. Iya kan setahu saya. Namanya tahu saya kan masih dikit, Mat. Teman-teman pasti banyak kan gitu kan. Gitu. Itu yang masuk berita. Yang masuk berita kan juga ada. Iya banyak, ya kan. Sekarang sebutin Imam Mahdi yang ada di Indonesia, yang ngaku Imam Mahdi. Pertama siapa ya gitu? Saya bacain aja, Mat. Bacain. Iya. Karena abis tadi dari kacamata tuh kayaknya mata saya tuh agak-agak buram. Ya. Yang pertama itu Muhammad Harun Suaib, Mat. Terkenalnya pertama kali itu di medsos. Di tahun 2010, Mat. 1 dekade awal. Dia itu di Sulawesi Tenggara. Kan gitu kan. Dia membawa paham itu ya holik, jabar, hak kan gitu kan. Pada saat itu. Holik, jabar, hak. Maksudnya gimana? Iya pencipta, ya kan holik. Jabar itu kan ibarat kata kan penuntut lah. Iya kan? Hak itu kan kebenaran kan gitu kan. Di situ, Mat. Itu Muhammad Hussein Suaib, ya kan gitu kan di situ. Dia 2010. Di situ 2010. Pengikutnya ada? Ada. Banyak. Iya. Kurang lebih ya sekelintiran dia doang. Tapi bisa dihitung dengan jari lah. Tetap ada yang ngikutin. Tetap ada yang ngikutin. Itu di situ. Yang kedua itu Muhammad Zubir Amir, Mat. Zubair Amir. Orang itu mana? Zubir. Medan. Orang Medan dia. Ngaku Imam Mahdi sampai ia di penjara pengen dihukum pancung, Mat, di Mekah. Kan gitu. Yang kemarin 2017 apa 2016 itu demo mengaku di depan DPR terus ke Malaysia abis gitu kan di situ, Mat. Tapi dipancung di Mekah. Nggak jadi karena ada pembelaan dari orang Medan ini. 28 hari dia dilepas. 18 Juli dia di penjara, mau dipancung, 28 harinya dilepas. Pembelaannya dianggap gila apa ya gimana? Iya kayak begitu, gangguan jiwa. Di situ. Karena kan dia kan menganut namanya Al-Arab 158. Ditambahin kalau dia itu adalah Imam Mahdi. Kan gitu. Sebenarnya sih enggak. Ya sah-sah aja sih orang ngaku Imam Mahdi. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Orang yang ngaku. Orang yang ngaku ya. Iya tinggal diakuin apa enggak kan? Urusan belakangan. Iya, urusan belakangan ya kan. Yang ketiga itu Winardi, Mat. Orang Jawa. Iya kalau Winardi itu, Mat, di situ. Cepu. Jawa Timur. Blora. Perbatasan. Iya. Nah, itu dia tinggalnya di Sawangan, Depok. Orang Depok. Iya, cuman dia Mahdi asli Blora kan gitu kan di 2019. Baru berarti. Baru. Pas Covid. Sebelum Covid. Iya. Dia ngaku itu. Akhirnya dibilang sama. Berarti tiap orang yang ngaku ketika viral, akhirnya anggapannya dia mau jadi juru selamat. Nah, iya gangguan jiwa. Dibilang semua gangguan jiwa. Iya, betul. Yang keempat, Muhammad Latif, Mat. Tahun 2020. Orang mana itu? Banten. Tuh, dia mengaku, wah dahi gue lebar. Ciri-ciri fisiknya kan begitu kan, yang kemarin kita bahas. Hidung gue mancung kan gitu. Ya lu jangan bikin dahi. Lalu abis gini ikut jadi Imam Mahdi lagi. Bisa nggak ada lagi, bro. Yang kelima ini Armia. Armia 2022. Cowok. Orang? Aceh. Lagi pas habis sholat, Mat. Itu di masjid Khilafah. Khalifah Ibrahim di Aceh sana. Ngaku langsung pakai toa. Maka diadili, ya kan, ditangkap. Akhirnya dilepas juga karena gangguan jiwa. Terus yang keenam. Yang keenam itu Wirdanu Arif, Mat. 2022 juga. Dia ini bisa menyembuhkan orang katanya. Di Riau sono kan. Dan juga dia demen banget namanya nikah. Nyari ya kan? Nyari unsur biologisnya kan gitu. Nah, yang ketujuh itu yang kemarin itu ya lansia dari Kerawang. Itu ngaku Imam Mahdi. Itu. Di situ, Mat.
itu nggak ada yang orang kaya, Dit. Kagak ada. Berarti orang-orang kelas bawah. Iya. Enggak, maksud gua dari fenomena orang-orang yang ngaku Imam Mahdi itu orang-orang kalangan bawah. Iya, karena begini Mat, Imam Mahdi itu kan merubah tatanan sosial Mat. Berarti kan harus kaya dulu ya. Lah iya, jelas Imam Mahdi pasti kaya walaupun kita nggak tahu kan gitu. Karena pembendaharaan bumi kan dikasih sama dia semua. Itu di situ. Nah, terus pertanyaannya, orang-orang yang ngaku itu pinter gak, Dit? Pinter semua. Pinter. Di ibarat kata itu ya, gimana sih Mat? Virus-virus Ananiah itu semakin berkembang semakin banyak. Jadi ketika kita ibadah, Mat, kita ibadah. Jadi ketika kita ibadah, Mat, saking deketnya sama Tuhan, iya kan? Maka virus-virus Ananiah lah yang terlahir. Maksud pinter gua, pinter dalam arti dia nguasain teknologi, kan harus gitu ya. Itu orang-orang yang ngaku itu pada pinter gitu kan? Nggak ada. Science, enggak. Mereka cuman ya dengan beranggapan itu merasa dekat lah. Udah. Dengan namanya Sang Pencipta. Iya, secara sains dia nggak ngerti. Nggak ada sains. Itu Mat di situ. Jadi ujung-ujungnya orang-orang yang ngaku Imam Mahdi itu dianggap gila, gangguan jiwa. Gitu. Nggak ada yang nggak dianggap gila gitu. Nggak ada, karena gangguan jiwa. Itu cuman alasan waktu dia ketangkep apa gimana, Dit? Ya kita nggak tahu, karena kan kita kan belum ngerasain, Mat. Emang mau? Kagak. Cuman yang jelas ya mereka itu pada mabuk kekuasaan, Mat. Itu doang. Itu doang. Karena mereka pikir, wah, gue dengan mengaku namanya Imam Mahdi itu gampang lah, namanya cari-cari namanya harta, cari-cari namanya tahta, cari-cari namanya wanita. Wah, gampang dah, gue Imam Mahdi kan gitu. Tapi yang aku begitu. Enggak, versi gua. Karena kan Imam Mahdi itu kan goib, Mat. Yang fakta itu kan mabuk kekuasaan di zaman ini, ya kan. Itu doang. Kita nggak pernah tahu, ya kan. Imam Mahdi itu, ya tadi gua bilang ibarat kata kita sibuk memikirkan Imam Mahdi muncul dari mana. Seolah-olah kita ingin kiamat, tapi ketika orang ulang tahun, panjang umurnya serta mulia. Coba lo bayangin. Dia kagak mau ketemu kiamat. Ketika ulang tahun dia doa begitu. Panjang umur serta mulia. Coba. Iya. Make wish kan. Wish dipanggil-panggil. Jadi pakaian lu sekarang biar dibilang ini ya? Enggak. Karena emang katanya begitu. Pasukan Imam Mahdi pakaiannya hitam-hitam. Katanya. Karena kan ibarat kata kan kemarin kita belajar kan bintang berekor itu kan timbul sebelum namanya gerhana bulan dan gerhana matahari di saat bulan puasa kan gitu kan. Nah, gerhana bulan dan gerhana matahari ini kan gelap, Mat. Itu di situ. Menurut yang lu rangkum, Imam Mahdi di Indonesia selama 10 tahun ke belakang itu ada sekitar 7 orang. 7 orang. Yang Dan tercatat pasti teman-teman yang nonton, kawan-kawan kita yang nonton itu banyak, Mat, yang lebih tahu daripada saya. Iya, maksudnya yang tercatat. Kalau cuman yang saya tahu itu yang tercatat dalam berita itu ada 7. Iya, di luaran sono yang nggak tercatat juga banyak yang ngaku Imam Mahdi. Yang ngaku Imam Mahdi. Cuman di lingkup golongannya aja itu. Nah, kalau emang kita bahas ya Imam Mahdi sebagai sosok itu pasti jatuhnya itu berbenturan, Mat. Dengan apa yang ada di sekarang. Pokoknya Imam Mahdi itu harus pintar. Imam Mahdi itu teknologi agama. Jadi nggak mungkin Imam Mahdi bodoh. Gitu. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Imam Mahdi itu ya dari kalangan bawah dalam artian dia nggak punya apa-apa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Karena dia tugasnya berat. Masa dia nggak punya modal? Tugasnya berat, Mat, berat. Ya akhirnya kan dia harus punya modal, nggak mungkin dia bukan orang yang tanpa modal. Betul. Iya. Betul.
buat ngelawan itu dia harus punya modal yang besar. Berarti kan seandainya modal itu kita anggap materi, dia Betul. punya kekayaan yang Dalam banyak. segi lahiriah. Iya. Jadi mungkin nggak Imam Mahdi itu ada di Indonesia? Katanya kan gitu kan, katanya. Dengan kejadian orang-orang yang udah ngaku orang-orang Indonesia yang kebetulan ngaku jadi Imam Mahdi. Ya kan namanya berlian kan disimpannya di dalam, Mat. Pasti kan yang keluar kan mainan dulu. Ya kadang-kadang di inian apa Apa? namanya? Apaan? Berangkas. Ya bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Emang yang dikeluarin tuh yang ibarat kata kalau kita mau bersihin ini kan yang dikeluarin kan kotorannya dulu, Mat. Oh gitu. Katanya kan begitu. Kita juga nggak ngerti dah kan gitu. Ada lagi? Nggak ada sih. Udah nih. Semoga kita nggak jadi Imam Mahdi berikutnya. Iya bener, Mat. Iya, bener. Iya bener. Kalau Imam Mahdi ya susah dah, Mat. Iya. Semoga kita kagak ada jadi Imam Mahdi berikutnya, baik yang nonton maupun yang di sini kan gitu. Iya kan kebanyakan kan orang kan yang sok pengen ngaku, sok diakui. Yang tadi gue bilang, orang kebanyakan pengen pakai baju superhero. Kan gitu. Kan kagak pantas. Ya orang kalau pakai baju polisi aja kagak ikut pelatihan polisi apa akademi polisi kagak masuk, akpolnya aja bisa diomel-omelin. Ditangkap bukan Ditangkap, iya. Padahal kan digebugin dulu, Mat. Diomelin dulu, digebugin. Orang begitu juga kalau masuk TNI, ya kan pakai baju TNI kagak ada iniannya, tangkap lagi. Itu skala kecil, Mat. Skala ibarat kata yang kita lihat itu abdi negara. Bagaimana dengan abdi dunia? Panitia kiamat. Coba lu bayangin, panitia kiamat kalau kita ngomong sekarang. Ya udah Raffi tutup nih ya. Oke. Jadi ada 7 orang yang tercatat Iya. di media sosial, di berita yang Berita aku sebagai Imam Mahdi Indonesia. Indonesia. Kurang lebihnya kayak gitu, Oke. kawan-kawan. Kurasa cukup sekian, bobrok terus damai selalu. Assalamualaikum.